Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam. Sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi 'ibadati rabbih ahada. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'atu hatta yub'atha dajjalun kadzabun qaribun min thalathin kulluhum yazumu annahu rasulullah amma ba'd. Yang kami muliakan, yang kami ta'azimi, yang kami hormati, yang kami cintai, yang kami sayangi, saudara-saudariku semuanya dari lintas suku, bangsa, dan bahkan agama. Semoga senantiasa berbahagia, damai, sejahtera di dunia sampai di akhiratnya. Senantiasa diberikan kemurahan, keberkahan, kelimpahan, kesehatan, ketenangan, kedamaian, keberkahan, keselamatan, keturunan, begitu juga kebahagiaan di dunia sampai di akhirat panjenengan semua. Pada kesempatan yang penuh dengan kedamaian ini, kita akan ngaji bersama, membahas tentang keyakinan yang melenceng dari Shiratal Mustaqim, dari jalan agama, tuntunan hidup dunia sampai di akhiratnya, tapi tidak sesuai dengan aslinya, tidak sesuai dengan ayat suci yang selama ini kita jadikan sebagai tuntunan, panutan, pedoman bagi kita, dengan menganggap bahwa seorang wali kutub itu bisa mengatur Allah, Tuhan semesta alam. Ketika Allah mau menurunkan balak dan musibah bencana, harus ada ACC dulu dari seorang wali kutub. Wali yang terdiri dari tingkatan-tingkatan, golongan-golongan 9 sebenarnya. Tetapi untuk wali kutub ini sendiri ada 6 tingkatan, kelas. Yang pertama itu kutub tolibun, kutub muridun, kutub salikun, kutub sairun, kutub tohirun, dan kutub wasilun. Ini tercantum dalam kitab Futuhul Makkiyah, Futuh al-Makkiyah, karya Syekh Al-Akbar Ibnul Arabi. Ini banyak ditentang oleh kalangan Sunni ya. Sebagian juga dari kalangan Syi'i menentangnya. Karena metode-metode ini tidak sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad SAW. Ibnul Arabi sendiri yang mempopulerkan ajaran hulul dan wahdatil wujud itu, kalau dipahami oleh orang Nusantara ya dengan paham manunggaling kawulolan Gusti, jumeneng jumbuhing kawulolan Gusti, wahdatul wujud, menyatu dalam satu wujud
Ya manusia itu, di dalam diri manusia itu ada sang penciptanya. Nah, wa fi anfusikum afala tubsirun itu dipahami bahwa jika semakin mendalam keyakinannya seseorang yang mendalami wahdatul wujud itu, maka dia sendiri seakan-akan memiliki kekuatan ketuhanan. Nah, inilah yang berlebihan. Di dalam tuntunan Ahlussunnah wal Jamaah tidak formal resmi memberikan arahan seperti ini, tidak. Tapi ini berdasarkan penemuan ya, asumsi, interpretasi, kesimpulan ya dari tokoh-tokoh sufi yang ada, sehingga rentan untuk diselewengkan, rentan untuk membawa kereta gerbong pengikutnya diarahkan ke tujuan yang tidak semestinya, yang harusnya wusul ilallah menjadi wusul ila syaitan. Ini yang tidak dikehendaki oleh para tokoh sufi sunni dan bahkan tokoh sufi syi'i imami. Saudara-saudariku semuanya, di dalam kitab Futuhul Makkiyah memang ada tingkatan-tingkatan wali, itu ada 9 yang diadopsi menjadi wali songo itu. Yakni ada wali kutub itu tadi yang terdiri dari 6 jenis tingkatan kelas. Terus setelah wali kutub itu ada wali a'immah namanya. Wali a'immah itu hanya ada 2 dengan julukan, ada yang namanya Abdur Robbi dan ada yang berjuluk Abdul Malik. Abdul Malik. Terus ada wali autad ya, wali yang berada di 4 penjuru mata angin yang menjaga wilayahnya masing-masing, yakni benar Abdul Hayy, Abdul Alim, Abdul Qadir, Abdul Murid. Nah, inilah istilah-istilah aneh yang biasa disampaikan oleh kalangan penganut paham tasawuf. Terus ada wali nukoba, ya jumlahnya ada 12, sama seperti 12 bulan dalam 1 tahun. Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah itu. Jadi mereka 12 wali nukoba itu selalu memiliki kesadaran ya, dengan cepat sadar, menyadari, sadar diri dari tipu daya setan. Wali nukoba. Terus wali nujaba. Nah, ini dalam satu masa ada 8 orang wali nujaba. Terus wali hawariyun, wali-wali Allah yang membela agama dengan senjata atau argumentasinya. Terus wali rojabiyun yang selalu muncul setiap bulan rojab. Lah ini kan aneh-aneh ya. Pemahaman seperti ini sebenarnya tidak ada tuntunannya, hanya sekedar keyakinan lokal ya, komunitas spiritual tertentu saja. Jumlahnya ada 40 orang ya, tersebar dalam beberapa negara dan dalam satu masa, 1 abad 100 tahun itu. Terus yang terakhir itu wali khotamiyun, wali penutup yang bertugas mengurus kekuasaan umat Islam, umatnya Nabi Muhammad SAW. Hanya ada 1 orang seluruh dunia. Nah inilah 9 tingkatan wali. Yang paling tinggi itu wali kutub. Nah wali kutub ini loh, oleh seorang Habib dari Semarang. Mohon maaf, Habib kecil, tapi omongannya besar. Habib Muhammad Farid Al-Mutahhar. Dan itu dipancarkan oleh PVNU Nahdlatul Ulama. Coba kita lihat, Stel, moga kita dengar bersama. Dan ada yang derajat itu di luar itu. Jadi kan, jadi dia ini di luar jabatan, berarti tentara sama Polri kan beda. TNI sama Polri kan beda. Nah ibaratnya ini Utub dan Autad Abdal ini masuk ke tentara TNI, dan ini ada yang dia ini makomnya sendiri. Jadi nggak di dalam pengawasan yang dalam apa bintang-bintang jabatan ini. Nggak yang struktural. Nggak yang struktural. Kultural. Ada yang begitu. Non struktural. Jadi dia kultural. Ada yang begitu. Contohnya ada namanya di zaman Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Sagaf. Itu ada. Di zamannya Habib Ali Habsyi bin Maulid. Habib Ali Habsyi nggak ada urusan sama dia. Walaupun Habib Ali kan dalam struktural paling apa? Paling tinggi. Cuman Habib Abdurrahman bin Ubaidillah nggak ada urusan sama Habib Ali. Habib Ali nggak ada urusan sama dia. Karena apa?
itu beda ranah begitu ya, beda apa istilah, beda ranah, beda bidang gitu. Ada yang model begitu. Dan tadi kembali ke tadi kutub. Siapa kutub zaman sekarang? Nah, kutub itu ada yang memang dia aulia sepakat bahwa dia adalah kutub zaman. Dia memang pemimpin zaman ini, tidak kutubnya. Ada yang memang hanya sebagian yang tahu dan disembunyikan. Makanya kalau tawasul kan apa namanya, biasanya apa ya? Kalau tawasul kan biasanya diakhiri dengan apa? Sebelum ila hadratin Nabi Al-Fatihah, biasanya sebelum itu kan wa man nawa kutub zaman. Kan wa man nawa asrafus solihun, dan yang dinawatkan niatkan para salaf kita, ya kan? Wa man nawa ajdaduna, diniatkan para datuk-datuk kita, para habaib. Terus wa man nawa kutub zaman, dan yang diniatkan kutub zaman sekarang. Yang ngono kan ya wes mesti masuk kan gitu. Enggak nyebut nama pun juga pasti masuk. Jadi begitu. Atau wa man nawa sahibul waqt. Sahibul waqt, mana sahibul bait. Ini rumah ini sahibul baitnya saya. Sahibul waqt itu berarti sing duwe waktu saiki. Yang memiliki waktu, yang kutub. Kan gitu. Dan Allah setiap mau menurunkan bala, itu pasti ngomong dulu sama kutub. Ibarat dulu zamannya Kanjeng Nabi Muhammad, ngomong dulu sama Nabi Muhammad. Namanya Nabi Soleh, Nabi Soleh kan setiap mau satu umat kan pasti apa? Ngabari dulu kan begitu. Nah, setelah Nabi Muhammad buatan wonten khalifah, setelah zaman khilafah 30 tahun kata Nabi itu selesai, ya saya kebur-kebur khilafah itu kan nyalai habis kabeh. Nggak, ngajinya kurang tuh ya, kurang piknik ya. Nah, kopinya kurang kencang. Nah, itu apa namanya, yang menggantikan itu kan pewarisnya kan ya para aulia itu. Nah, jadi Allah menyampaikan ke kutub dulu. Kalau kutub mengiyakan, maka turun azab. Jadi terjadi tsunami, terjadi gempa apa di dunia, itu sudah di ACC sama kutub. Tapi kalau kutub itu kesian, ya Allah, warga sini masih bisa diharapkan. Dari Semarang, Allah mau nurunkan sesuatu Semarang kali. Kutub, ya Allah, warga Semarang masih bisa diharapkan tobatnya. Terus saya yang nanggung, karena sudah mubrom. Allah bukan sudah apa? Mubrom pun pasti kan katanya. Sudah pasti terjadi yang diukur kita, yang di Lauhul Mahfuz kan masih bisa dirubah. Kan yang Allah ma yasha'u wa yuthbit. Bisa ada dihapus, bisa ada yang ditetapkan diteruskan. Tapi wa indahu umul kitab. Tapi yang di umul kitab tetap harus terjadi. Lah misal Allah, ini sudah di umul kitab. Terus aku sing nakai ya Allah. Makanya wali-wali kutub itu kan banyak yang penyakitnya parah. Contoh, yang masyhur terakhir kali itu Habib niki. Habib Abdul Qadir bin Ahmad Asghar. Pengumuman sampaikan bagi yang mendengarkan dan melihat video ini kepada adik Muhammad Farid Al-Muthohar Semarang. Bertaubatlah. Jangan memiliki penyakit malihulia. Berobatlah. Bertaubat dan berobatlah. Jangan menyandang permanen penyakit melankolia, halusinasi belaka. Zamannya sudah beda. Oke, kalau masih menggunakan istilah kutub, a'immah, autat, nukoba, nujaba, hawariyun, rojabiyun, khotamiyun, monggo. Itu keyakinan. Saya tidak berani melarangnya, tetapi jangan disampaikan kepada orang awam. Nanti akan ditertawakan dan membuat orang awam itu tidak produktif dalam pemikiran. Buntu secara intelektualnya, nggak bisa berkembang. Nah inilah yang kita nilai sebagai dajjal abad ini. Mohon maaf, karena sang pembohong itu, sang pendusta itu akan selalu menggiring opini kebohongannya agar dianggap sebagai sebuah kebenaran versinya dan memaksa kepada pengikutnya untuk mempercayainya. Jika dilihat dan didengar secara seksama dengan mengaktifkan panca indera, lalu menyeleksi, memfilternya, maka kita akan bisa ya waspada. Tetapi bagi orang awam yang cerita itu seorang Habib, cucunya Kanjeng Nabi, ya berdasarkan kitab-kitab sufi, terus dia sendiri juga NO, Ahlussunnah wal Jamaah, dia punya pesantren dan sering diundang ceramah, ya wes bener saja.
tanpa menverifikasi, tanpa menyeleksi. Ini sangat berbahaya. Apalagi PBNU turut serta menyebarkannya. Nah, ini namanya dosa jariyah, terus menerus mengalir ila yaumil qiyamah. Jika tidak diluruskan pembengkokan cerita-cerita khurafah seperti ini, maka akan dianggap menjadi sebuah kebenaran oleh generasi kita nanti, bahkan generasi saat ini. Di dalam keyakinan Asy'ariyah dan Maturidiyah ada sifat jaiznya Allah. Di antara wajib, mukhal, jaiz. Kan 41 kan sifat-sifatullah itu. Wujud, qidam, baqo, mukhalafatul hawadithi, qiyamu binafsihi, wahdaniyat, qudrat, irodat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam, qadiron, muridan, mutakaliman, aliman, khayyan, mutakaliman. Qadirun, muridan, aliman, khayyan, mutakaliman. Terus 20 mustahilnya. Yang wajibnya itu ya melalui ma'ani dan maknawiyah. Mustahilnya 20. Terus jaiznya itu adalah fi'alu kulli mumkinin au tarkuhu. Menetapkan sesuatu, menjalankan sekaligus setiap yang mungkin atau tidak menjalankan itu hak prerogatifnya Allah. Tidak bisa diatur-atur oleh ACC-nya wali kutub, ini nggak bisa. Itu berarti bukan keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Itu sama seperti ceritanya orang-orang Syiah, Imamiyah, Itsna Asy'ariyah. Sama dengan cerita-cerita versi Syiah Bahaiyah. Bukan Ahlussunnah itu, bukan Ahlussunnah. Mungkin ikut-ikut ceritanya Imam Muhammad bin Ali al-Faqihil Muqaddam. Nah, nanti diarahkan bahwa wali kutub itu adalah berasal dari golongan habaib. Masa kita nggak tahu sih? Pasti cerita ceramahnya para habib itu awalnya normal. Tengah-tengahnya itu mulai. Akhir-akhirnya itu mesti mendoktrin. Kalau nggak mendoktrin ya ndawir. Ayo, sumbangan. Untuk menguntungkan mereka. Wes itu bisa ditita inilah. Wes nggak terlalu jelimet, rumit, kuat dan bulat ya. Wak tidak nono. Setiap ceramahnya Habib itu tidak nono. Kalau nggak terdiri dari 3 atau 4 itu pasti salah 1, salah 2, salah 3 atau semuanya. Itu. Jadi antara ini wali kutub itu berasal dari golongan mereka. Mulai dari Habib Abdurrahman As-Segaf. Itu sudah mulai menata, ya, ingin menyandarkan klannya yang tidak jelas asal-usulnya itu ke Bani Al-Ahdal. Lalu dari Abdurrahman As-Segaf bin Muhammad Maulad Dawilah itu menurunkan Abu Bakar. As-Sakron menurunkan Ali. Lah Ali inilah yang mengarang kitab Al-Burqah Al-Musiqah fi Libasil Khirqah Al-Aniqah itu. Lalu dengan fakut fahimtunya itu syuhrah wal istifadhah dinukil, disalin oleh sejarawan setelahnya, pakar nasab internal dan eksternalnya, sehingga diyakini sampai sekarang ini. Jadi cerita tahayul seperti yang jenengan dengar tadi ya, itu tidak bisa dibenarkan. Menurut Thariqah Qadiriyah, Syadziliyah, Satoriyah, Sanusiyah sekalipun tidak bisa dibenarkan. Karena apa? Intinya itu nanti menggiring opini publik untuk mempercayai klannya bahwa wali kutub itu hanya dari mereka. Kalau di Indonesia ini wali kutub itu Habib Abu Bakar Gresik itu dulu, ya. Kan saya juga pernah mendengar ceritanya adik Muhammad Farid ini, Al-Mutahhar, bahwa mihrabnya Masjid As-Segaf Solo yang menentukan siapa ini? Ya Abu Bakar Gresik, kutub itu, kutub.
Mbok kutub utara, mbok kutub selatan, mbok kutub timur. Kalau nggak ada magnet bumi, dan magnet bumi kewalak-walik kan menurun kutub barat, kutub timur ya. Ya. Asli yang menentukan arah kiblatnya Masjid Assegaf Solo itu Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi. Kalau kita kan pakai kompas, ya, pakai kompas ya. Apalagi setiap tahun ada Yauma Rasdul Kiblah itu ya, hari menetapkan arah kiblat, update kiblat yang terbaru karena pergeseran daratan bumi kita ini kadang-kadang dari barat ke barat laut ya. Sehingga masjid dan musola itu dienceng-enceng no sajadai, bingung dewe. Padahal nggak usah kalau menurut saya. Pokoknya arah atau jihad saja. Jihad itu arah barat tidak cukup. Nggak perlu dipuas, no puas tuh. Pokoknya arah barat itu. Menceng-menceng sidik. Dan nanti membingungkan bingungan soft sholat di masjid atau musola kita. Ikut bukan madhab Syafi'i saja. Arah atau jihad saja. Jadi tidak sesuai ya keyakinan yang disampaikan oleh adik Muhammad Farid Al-Mutahhar itu dengan keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Allah itu tidak bisa diintervensi, nggak bisa. Tsunami Aceh nggak bisa dihalangi oleh kutub pirang puluh kutub, nggak bisa, nggak bisa. Nah, istilah-istilah klinik klasik seperti ini itu di zaman sekarang harusnya peringan, persingkat, simpel saja bahasanya. Nanti insya Allah secara bertahap kita akan membahasnya secara simpel, mudah dipahami. Jadi wali-wali kutub itu sekarang itu sudah melebur menjadi golongan-golongan ya, organisasi negara-negara yang ada di planet bumi kita. Jadi wali itu seperti apa? Ya wali itu garis besarnya kan orang yang bertakwa. Panjenengan semua yang menonton live malam hari ini semuanya wali Allah, sama wali Allah semua. Nggak ada bedanya karena wali itu adalah semua orang yang bertakwa kepada Allah itu adalah waliullah. Nggak usah dibeda-bedakan itu kutub, PA, imah, autat, nukoba, nujaba, kawariyun, rojabiyun, khotamiyun, nggak perlu. Pokoknya jenengan manut aturan Gusti Allah, zahiran wa batinan, lahir dan batin, ya haqqatu qotih, ya pasti waliullah. pasti itu. Cuma berbeda profesi saja. Ada yang ketakwaannya itu pada domain spiritual, ada yang domain lainnya. Bisa ya sama seperti Mbah Sadiman ya waliullah. Panjenengan semua itu secara umum waliullah semua. Itu. Tidak hanya wali murid, wali santri, wali nikah ya, tapi juga menjadi waliullah, kekasih Allah karena menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Berarti panjenengan semua adalah waliullah. Enggak perlu di kotak-kotak. Semua umat Islam, umat yang beriman itu adalah waliullah. Yang tidak usah takut ya, dan tidak usah gundah hidup di dunia sampai di akhirat. Ana ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun itu. Jadi kalau ini diyakini, benar-benar diyakini, maka ya sama seperti cara Dajjal menipu umat dalam setiap abad. Nah, ini saya bukakan kitab Wafirullah lagi ya, kitab karangan internal ulama dalam negeri. Jadi kadang-kadang buka kitab-kitab yang karangan ulama luar negeri, manuskrip, kitab nasab, kitab sejarah. Tapi kadang-kadang juga kita harus jangan lupakan karya anak bangsa sendiri. Cintailah loduk Indonesia. Sama seperti pesannya Mbah Alim Markus, ya, pemilik Mas Beyond Group itu. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah pernah kita bahas pada pertemuan di Karma 212 yang lalu bahwa Dajjal itu pertama-tama keluarnya Dajjal itu biasa-biasa saja ya, menjadi orang yang pinter ngaji itulah ya, pinter ngaji, lalu macak orang saleh, jadi macak orang saleh, lalu ngaku-ngaku jadi wali, wali kutub kayak wali aimah atau wali autat, lalu ngaku-ngaku jadi nabi.
kulluhum yaz'umu annahu rasulullah. Akan ada dajjal, penipu berjubah agama, yang akan keluar sebelum masa kebangkitan spiritual, kebangkitan intelektual, kebangkitan manusia internasional, ya. Sebelum keluarnya pembohong dan pendusta yang mendekati angka 30-an. Ya bisa 29, 27 bisa. Dan semuanya mengaku bahwa saya ini adalah utusan Allah. Ya, gitu. Aku ini wali kutub. Kemarin itu seandainya tanpa ada saya atau guru saya, maka gunung Merapi akan meletus. Karena itu saya tidak meng-ACC karena wali kutub bumi, ya. Ya, akan ngaku terus, nantinya akan terus bergulir, ya. Ya. Cerita-cerita seperti itu. Itu. Tidak akan ada hentinya. Terus jika tidak ada orang yang meluruskannya. Bahaya. Sangat-sangat berbahaya. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Wilangane wong kang kabujuk dening dajjal. Nah, banyak orang yang mengikuti pembohong-pembohong itu. Nggon metune dajjal. Dajjal iku besok metune saka Khurasan. Khurasan itu ya sekarang termasuk daerah Iran, ya. Khurasan itu suwijine kutha sing manggon ana ing tanah Persia. Persia mau saiki den arani negara Iran. Ibu kotanya disebut Teheran lan isih kalebu tanah Masyrik atau Asia. Ing wektu dajjal lagi metu utawa ucul saka bebandan. Nah, dalam arti ini bahasa kiasan. Jadi dajjal itu jangan disamakan seperti seorang manusia raksasa bermata satu, di dahinya ada tulisan kafaro, dia setinggi langit, ya, sedalam lautan. Enggak, itu kiasan saja, ya, kiasan saja. Metu sangka bebandan dalam arti apa? Sudah bebas keluar waktunya. Abad 21 ini sudah waktunya. Tidak hanya abad 21, ya abad 20, abad 19 sudah. Cuma lebih leluasa abad 21 ini karena adanya dukungan ilmu dan teknologi. Sehingga pengaruhnya bisa lebih luas lagi. Dedeke mung 10 diro. 10 diro sak diro itu 60 cm, ya. Berarti ya dedeke mung 10 diro. Berarti tingginya, fisik badaniahnya itu sekitar 6 meter. Kalau ada manusia 6 meter, maksud adanya. Ya, ini dihubung-hubungkan dengan cerita Dajjal itu berada di Pulau Sokotra. Ya. Ada cerita Jassasa dan lain sebagainya. Itu berita, itu dulu, versi dulu gitu loh. Sama dengan ketika menceritakan adanya pesawat terbang, kereta mabur. Dulu kan belum pernah mengenal adanya mesin Mitsubishi, Kawasaki, Suzuki, Yamaha, Honda, Toyota, Daihatsu, itu nggak ada dulu. Ya, sekarang yang terbang itu mesin buatan Amerika, Perancis. Pesawat terbang Boeing, ya, dan pesawat-pesawat tempur buatan Ya'jud wa Ma'jud. Jadi istilah ucul sangka bebandan, istilah keluar dari belenggu itu hanya sekedar kiasan. Karena dulu itu mau kemana-mana sulit. Terbatas oleh jarak. Haji saja harus naik perahu. Berbulan-bulan, kalau selamat sampai ke sana, kalau nggak selamat dia mati di tengah lautan. Belum lagi cuaca yang menantang. Kalau sekarang kan cuma beberapa jam sampai gitu. Dedeknya emang 10 diro, nggak mungkin ada manusia 6 meter. Coba carilah di seluruh dunia. Ada manusia raksasa cuma 4 meter, 3 meter. Ada. Gitu. Tingkah lakunya ngimbo-ngimbo kaya tingkah lakunya wong soleh. Lah, mata soleh. Alhamdulillah.
mari kita bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya maca sholat lah gimana lah, ya mau maca pakai baju Arab kayak atau baju kayak saya ini, ya pokoknya maca orang soleh lah, maca orang soleh, orang baik. Saya ini harus dipercaya, saya ini cucu Nabi, saya ini darah Nabi, saya ini orang soleh. Insya Allah panjenengan mendapat syafaat. Ajak-ajak kebaikan, ayo solawat, solawat, solawat. Panjenengan semua membaca sholawat 1 triliun tidak akan sampai pada Rasulullah kecuali melalui saya, karena saya ini adalah anak cucu Rasulullah. Dajjal itu namanya, kadzab, bohong, pendusta. Ngajak-ngajak kebencian, sholawat, ayo sholawat, sholawat, sholawat. Tingkah laku nanti, wong-wong akeh sing kelu, anak-anak muda banyak yang ikut, ya tidak hanya anak muda yang sudah sepuh-sepuh juga. Suwe ngaku dadi nabi loh, ini dadi nabi. Dalam cerita ada seorang yang meninggal dunia ketika dia mahabbah kepada cucu Rasulullah, yakni yang bernama Habib Abdullah Al-Haddad. Ketika ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, man rabbuka? Jawabannya apa? Habib Abdullah Al-Haddad. Wa man nabiyuka? Siapa nabimu? Dicatat oleh malaikat Munkar Nakir seperti itu. Ya Habib Abdullah Al-Haddad. Terus. Berarti jawab Allah itu ya Habib Abdullah Al-Haddad ya oleh. Nabi ya Habib Abdullah Al-Haddad boleh. Quran ya Habib Abdullah. Karena saking cintanya maka lolos dari siksaan kubur katanya. Katanya seperti itu. Nah, ini namanya ngaku-ngaku jadi nabi. Yang dapat mensyafaati itu saya. Karena semua itu perlu wasilah, perantara. Lah perantara yang paling cepat sampainya itu adalah melalui darah. Darah suci Nabi itu ada dalam diri para habib Allah. Jadi aku jadi Nabi loh. Yang berhak mensyafaati itu saya. Seperti itu. Na'udzubillah, cuma na'udzubillah. Wong kang atine iman maring Allah banjur padha mengo anggurake maring Dajjal. Panjenengan semua mayoritas pendukung Kiai Haji Maduddin Utsman, Gus Fuad Baret, Gus Aziz Jazuli, Gus Abdul Razak, Gus Abbas dan lain-lain ya semuanya ya. Itu adalah orang-orang yang sak bejo bejane wong kang lali isih luweh bejo wong kang eling lan waspada. Mereka banyak yang lupa jenengan orang yang waspada. Tidak mudah ditipu daya. Okay. Jalaran wong mau ngerti yang sause Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah iku ora ana bakal ana nabi anyar alladzi la nabiyya ba'dah. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihir rusul. Jadi tidak ada nabi dan rasul setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau toh ada orang yang menjalankan misi seperti nabi, ya itu hanya sekedar ulama, warasatul anbiya. Nanti Ahmad Musaddiq, ya aku ini nabi ya dapat wahyu lagi. Nanti ada lagi. Ya, orang-orang yang kurang berilmu, orang yang berilmu aja yang kebelenger juga, kok ada yang kebelenger juga. Ngaku-ngaku dari nabi, ya Allah, na'udzubillah, itu Dajjal. Jadi Dajjal itu banyak, tidak hanya satu sosok saja. Ada yang lokal, ada yang interlokal, nasional, ada yang internasional. Bareng lakune Dajjal wis tekan kholah, dia mau. Jadi ngaku dari nabi, ya sesuai ngaku dari Gusti Allah ini mau. Seperti ceritanya Habib Muhammad Farid Al-Mutahhar tadi. Jadi kalau kita menunggu Dajjal itu sudah keluar atau belum, sudah. Dajjal itu sudah keluar dalam setiap 1 abad. Zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Dajjalnya itu ya Ibnu Sayyad atau Ibnu Sa'id, sang peramal indigo yang dibiarkan oleh Rasulullah, dibiarkan oleh Umar bin Khattab. Di antara zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ya Musailimah Al-Kadzab itu juga ya termasuk Dajjal. Di zaman Sayyidina Ali ya Dajjalnya ya Abdullah bin Sabah. Zaman Nabi Isa ya Paulus itu Dajjal itu. Tidak hanya Yudas Iskariot, enggak, tapi Paulus itu
Paulus ngaku-ngaku rasul. Zaman Nabi Musa ya As-Samiri, Musa As-Samiri. Ya. Jadi terus akan ada pembohong-pembohong itu. Nah ini kan sudah dunia terbuka. Nah, seluruh umat manusia sedunia bisa berinteraksi melalui internet. Maka jangkauannya lebih cepat dan luas. Tidak seperti dulu. Sekarang sudah luas dan bebas. Bisa menjajah seluruh dunia. Ya bisa sebuah negara. Bisa sebuah organisasi, bisa sebuah organisasi lokal kita di sini, ya bisa juga. Pembohong-pembohong besar yang memperjualbelikan agama demi kepentingannya. Mendoktrin umat supaya terbelenggu akal sehatnya, intelektualnya, spiritualnya. Lalu mengkultuskan mereka. Nah, terus akhirnya mereka lah sebagai organisasi atau golongan secara absolut, secara mutlak menguasai akal, keyakinan pengikutnya. Nah inilah yang kita khawatirkan. Sangat-sangat kita khawatirkan. Jadi Dajjal itu adalah manusia yang mengaku Tuhan. Buktinya, contohnya tadi, Gusti Allah saja bisa kalah. Bisa didekte, harus ada ACC, kutub. Ngomong itu lo manis loh, tanpa beban, ya heran gue loh. Tanpa beban ya. Lancar, terlatih. Manis berisi dengan energi hipnoterapi. Dan laris manis. Yang ngundang itu NU. Laris di mana-mana. Sidoarjo kemarin yang ngundang. Pelajar-pelajar yang ngundang. Instansi-instansi yang ngundang. Tidak hanya Dik Farid saja. Semua banyak seperti itu. Nah inilah yang namanya Dajjalun Kadzabun itu. Hati-hati. Hati-hati. Ada Dajjal lokal Indonesia dan ada Dajjal kelas internasional, interlokal di luar sana. Kita harus berhati-hati. Sak bejo bejane wong kang lali isih luweh bejo wong kang eling lan waspada. Fafirru ilallah. Nah, seperti kita fafirru ilallah ini. Ini jadi moto benderanya Sholawat Wakidiyah ini. Fafirru ilallah pada lumayo sira kabeh mereka marang pitulungane Gusti Allah. Jadi dalam keyakinan pengikut Sholawat Wakidiyah itu harus ada zaman ya kutub itu. Ya ketua pimpinannya sekarang ini itu kutub. Ya harus ada zaman. Jadi kayak berhalusinasi. Jadi wali kutub itu bisa juga malah bisa seperti seorang yang tidak ternampak seorang wali. Tapi mendapat tugas dari Allahul Wali. La ya'lamul wali illallah. Jadi jangan coba-coba untuk memainkan kepercayaan atau keyakinan umat untuk digiring mempercayai ke klannya. Kutub itu dari golongan saya. Gak ada Imam Mahdi dari golongan saya, lainnya nggak bisa. Kutub yang sudah tampak dulu yo Habib Segaf dari Gresik itu. Lalu nanti Habib toh, lainnya enggak. Tanpa ada restu dari wali kutub, nggak ada waliullah di tanah Jawa, di Nusantara ini. Semua waliullah itu harus ada atas restu dari walinya para Habib. Nah itulah. Nanti dengan bisa melihat video versi lengkapnya di deskripsi yang kami tampilkan di bawah video ini. Sekarang kita akan berinteraksi, berkomunikasi dengan jenengan. Kita akan membahas tema yang nggak karuan seperti kemauan panjenengan. Saya mengikuti apa jadi panjenengan. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah perlunya persiapan. Padahal saya ini nggak siap. Baru saya dari rumah sakit. Malam ini sebenarnya itu spektakuler, bombastis, fantastis. Kami akan mewawancarai pimpinan asli Laskar Sakerah Madura. Tapi gara-gara ada undur, maka ditunda.
asli, pimpinan Laskar Sakir asli yang berpihak kepada kita, yang mendukung perjuangan kita. Nggak ada tokoh Sakera itu membela penjajah, itu nggak ada. Semuanya bawa celurit mau melawan Gus Nuril, Gus Fuad, iya tau ki. Oh nggak ada. Sakera ya itu berani sama Kiai Nusantara itu nggak ada, ceritanya itu nggak ada. Nah inilah keberhasilan Habib Alawi yang mampu memecah belah bangsa. Kita harus waspada. Kita ini diadu domba. Minoritas mengadu domba mayoritas supaya persatuan kita semakin lemah. Berikutnya kita baca. Bu Zain Zeta, Assalamualaikum Kiai, mudah-mudahan sehat selalu, senantiasa berada di dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ibu Zain Zeta, semoga panjenengan juga sehat selalu dan dilindungi oleh Allah di mana dan kapan saja. Bu Zain Zeta, pamekasan. Dajjal memang mahir berpura-pura berdusta dan merubah banyak hal, seperti memalsu hadis Nabi, sejarah. Tapi semahir-mahirnya Dajjal merubah dan memalsu, mereka takkan pernah mampu merubah dan memalsu darah mereka. Bener. Kok sampai bisa memalsu darahnya? Ya hebat juga dia. Gak bisa. Darah mereka itu bukan darah Rasul. Kalau bahasa-bahasa kasarnya itu ya nutfah, yang bukan nubuah. Ya nutfah apa? Ya tadi itu yang saya terangkan tadi nih. Nutfah kadzabiyah atau dajjaliyah. Nggak bisa memalsu darah, itu nggak bisa ditipu. Kita ini sudah percaya golongan darah seseorang ada O, ada B, ini. Terus nanti diteruskan kembali dalam bahasan yang khusus DNA. Hari gini masih menolak DNA. Apa kata dunia? Hari gini kok masih nolak tes DNA? Apa kata dunia? DNA itu ilmu pasti, ilmu alam. Ya ilmu kausalitas sunnatullah, nggak bisa dihindari kok. Sudah ada pemetaannya, ahlinya. Jadi kalau idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadiri sa'ah, kalau bukan ahlinya mengotak-atik DNA, hancur sudah. Lah, itu nggih Bu Zain Zeta. Kita harus berpandangan dan berwawasan luas. Tidak boleh sempit dalam hal ilmu dan teknologi, perkembangan informasi. Jadi tidak bisa Bu Zain Zeta memalsu darah mereka, merubah atau memalsu darah mereka. Darah asli mereka itu ada, asli. Kemarin dari marga Ali Al-Hadi ya, sudah kita bongkar bersama. Di Pak Targo guys. Lawang hadir nderek nyimak Abayai. Semoga Abayai selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Matur suwun dari Lawang. Lawang itu pintu masuk Kabupaten Malang. Dari Purwodadi ke kecamatan itu ikut Pasuruan melangkah ke selatan ke Lawang. Kalau dari Surabaya nyabrang Suramadu jembatan ke arah utara itu Labang. Nah, hampir sama. Jadi Lawang sama Labang itu sama. B itu lesan atau logat Madura. Aslinya tuwe. Sawo jadi sabu. Sawah jadi sabu. Kawulo jadi kabule. B tadi. Kawulo jadi kabule. Kabule. K-nya dibuang jadi bule. Bule. Kulo. Kawule. Kaule. W tadi B. Lawang jadi Labang. Labang. Nggih. Pak Pamungkas Pramana, Pak Kiai, apakah kitab Al-Burqah itu isinya yang tentang hikayat mengutip dari Jauharus Syafaf? Bagaimana dengan kitab Al-Ghuror? Nah, ini mulai. Pak Pamungkas Pramana ini memancing adrenalin saya. Buka-buka data. Nggih. Sebenarnya Al-Jauharus Syafaf yang katanya ditulis pada tahun 820 menurut Gus Rumel Abbas itu ya. Al-Ahdal. Gus Rumel Abbas itu Al-Ahdal. 820 Hijriah yang pengarangnya wafat tahun 855 Hijriah. Abdurrahman bin Muhammad Al-Khotib itu bukan Ba'alawi. Bukan Ba'alawi. Tetapi
kitab karangannya ini saya yakin tidak murni karangan Abdurrahman bin Muhammad Al-Khatib. Nggak percaya saya. Nah, inilah Al-Jauharus Syaffaf ini. Nggak percaya kalau karangan beliau. Karena apa? Saya kok nggak percaya. Tokoh yang bernama Abdurrahman bin Muhammad Al-Khatib ini tidak terkenal dalam dunia ilmu sejarah dan ilmu nasab. Nggak ada catatannya. Simpang siur. Antara Abdurrahman yang mana, Abdurrahman itu banyak jenisnya. Terus, Abdurrahman bin Muhammad Al-Khatib ini katanya memiliki guru yang bernama Abdurrahman As-Saggaf bin Muhammad Maulad Dawilah bin Ali Maulad Darob bin Alwi Al-Huyur bin Muhammad Al-Faqihil Muqaddam bin Ali bin Muhammad Sohib Mirbad bin Ali Kholik Kisam bin Alwi Asani bin Muhammad bin Alwi Al-Awwal bin Ubaidillah katanya bin Ahmad Al-Abah An-Nafat. Katanya seperti itu. Nah, ini tidak sinkron. Walaupun Habib Abdurrahman As-Saggaf ini umurnya panjang. Tahun 735 lahirnya, meninggalnya 819. Bisa muasir dengan Syekh Abdurrahman bin Muhammad Al-Khatib. Benar. Tetapi saya tidak percaya 100% ini karya dari Syekh Abdurrahman bin Muhammad Al-Khatib. Karena sampai sekarang ini Al-Jauharus Syaffaf fi Manaqib Sadatil Asyraf belum pernah dicetak menjadi sebuah kitab. Belum ada yang berani menyalin, baik dari internal atau eksternal Ba'alawi. Karena apa? Ya tidak ilmiah. Berisi cerita-cerita khurafah dan banyak sekali cerita-cerita yang khusus menjunjung tinggi sosok biografi dari Habib Abdurrahman As-Saggaf. Mbahnya Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron yang mengarang kitab Al-Burqah Al-Musiqah fi Libasil Khirqah Al-Aniqah. Mbahnya. Nah, berarti kan nggak masuk akal ini. Coba. Ali bin Abu Bakar, itu kan cucunya Abdurrahman. Ya kan? Cucunya Abdurrahman As-Saggaf. Nah, kok bisa Ali muasir dengan Abdurrahman bin Muhammad Al-Khatib? Kan nggak bisa. Oh, katanya Al-Khatib ini gurunya adalah Abdurrahman As-Saggaf. Lah, Abdurrahman As-Saggaf ini mbahnya Ali bin Abu Bakar. Abdurrahman As-Saggaf memiliki anak bernama Abu Bakar As-Sakron. Abu Bakar memiliki anak yang bernama Ali. Lah, Ali inilah wafatnya tahun 895 Hijriyah. Lah, Al-Khatib wafat 855. Kalau Al-Khatib dengan Abdurrahman As-Saggaf berjumpa dalam satu masa, wajar. Tetapi terus Ali bin Abu Bakar As-Sakron semasa dengan Al-Khatib kan kurang wajar. Kalau ditarik ke atas itu sampai 5 generasi perbedaannya. Ya, coba Abdurrahman bin Muhammad Al-Khatib pengarang Al-Jauharus Syaffaf itu berguru kepada Abdurrahman As-Saggaf yang menjadi bapaknya Ali, menjadi mbahnya Ali bin Abu Bakar As-Sakron pengarang Al-Burqah itu. Kan nggak masuk akal. Jadi bisa kami simpulkan bahwa Al-Jauharus Syaffaf ini adalah sebenarnya karya dari Habib Abdurrahman As-Saggaf. Habib Abdurrahman As-Saggaf sendiri. Karena memang perjuangan keluarga As-Saggaf, Abdurrahman ingin mendompleng silsilahnya sampai ke Syarif Al-Ahdal. Sama seperti yang dicantumkan oleh Imam Bahuddin Al-Janadi dalam As-Suluknya. Nah, Al-Janadi sendiri dalam As-Suluk juga salah dalam verifikasi keturunan dari Bani Ahdal. Yang hijrah pertama kali itu Muhammad bin Sulaiman yang wafat 540. Nggak micing.
Lalu Muhammad bin Sulaiman bin Ubaid bin Isa bin Alwi bin Muhammad bin Himham bin Aun bin Musa al-Kazim, atau bin Aun bin Hasan bin Husain As-Suwiro. Lalu baru ke Ali Zainal Abidin, nggak masuk. Dan ini tidak diverifikasi dulu oleh Al-Janadi. Begitu juga tidak diverifikasi oleh pengarang Khulasatul Athar Al-Muhibbi, Muhammad Amin Al-Muhibbi, Syekh Muhammad Amin Al-Muhibbi. Jadi kalau Pak Pamungkas Pramana ini menanyakan apakah Al-Burqah mengutip Al-Jawharus Syaffaf, Al-Burqah itu kan cucunya yang mengarang Al-Jawharus Syaffaf yang asli. Lalu Al-Jawharus Syaffaf itu disandarkan kepada non-Ba'alawi, sama seperti Ar-Raudul Jali, Said Murtado Az-Zabidi yang non-Ba'alawi. Ya, begitu ya Pak Pamungkas Pramana. Intinya, kesimpulannya, semakin banyak ulama internal atau eksternal Ba'alawi yang mengarang kitab nasab dan menukil, mencantumkan keabsahan keberadaan dari silsilah nasabnya Ba'alawi, maka semakin diyakini dan semakin terkenal keberhasilan untuk mengegulkan surah wal istifadhahnya itu. Jadi tidak mengutip dari Al-Jawharus Syaffaf, tapi mengutip dari bapaknya dan mbahnya sendiri, Ali bin Abu Bakar bin Abdurrahman As-Saggaf. Karena di mukaddimah, di manuskripnya sudah saya pelajari berkali-kali, Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran As-Saggaf itu selalu menukil apa yang ada di dalam As-Suluk, Tarikh Al-Janadi, dan kitab At-Talkhis Al-Iwaji. Tidak menyebutkan Abdurrahman Al-Khotib, tidak menyebutkan itu. Dan sering juga mengulang-ulang terus itu dari As-Suluk atau dari Tarikhil Janadi. Tidak sampai menyantumkan tulisannya itu berasal dari Abdurrahman Al-Khotib, tidak. Nah, Al-Burqah Al-Musiqah itu sendiri kan ya minim referensi. Dari mana? Ya maksimal ya ke As-Suluk itu. Di minim referensi. Di mukaddimahnya sudah saya baca, manuskripnya sudah saya baca. Jadi tidak berasal dari Al-Jawharus Syaffafnya Asy-Syaikh Abdurrahman bin Muhammad Al-Khotib. Setiap kitab yang dikarang oleh Ba'alawi atau kitab karangan eksternal Ba'alawi atas permintaan gurunya yang berasal dari Ba'alawi, atau kitab non Ba'alawi yang disalin oleh kalangan Ba'alawi, itu sangat mencurigakan. Jangan kita ini pasti mencurigakan. Kelihatannya benar dan wajar, tapi kalau dilihat didalami, pasti kocar kacir isinya. Pokoknya bisa dijamin. Contoh, ya, di dalam Tabaqatul Khawas, Ali Khalid Hisam wafat 729. Eksternal ya, eksternal nih. As-Sirji, Az-Zabidi, Abdul Latif As-Sirji Az-Zabidi, wafatnya Ali Khalid Hisam 729. Di As-Suluk 724. Kenapa tiba-tiba di internal Ba'alawi 529? 529. Ada lagi 522 di Syamsul Dhairah itu. Amburadul, Bani Basri, Bani Jadid, Ingkirat habis keturunannya pada abad ke-6. Rata-rata kan 6. Loh, abad ke-6 itu berarti kan tahun 500-an. Itu abad 6. Lawang Syarif Abdul Jadid itu wafat di Mekah itu tahun 620 ya. Berarti kan abad 7. Abad 7. Terus Salim bin Basri wafat tahun 604. Ya abad 7. Tapi di tulisan sejarah internal versi mereka itu
abad ke-6. Padahal kalau diteliti itu justru malah akhir abad ke-10. Di dalam Al-Mawsu'ah itu menerangkan Bani Basri, Bani Jadid itu Inqirat habis keturunannya, generasinya pada akhir abad ke-10. Berarti mendekati abad ke-11 Hijriah. Nah, hal-hal seperti inilah yang membuat kita harus waspada ketika membaca kitab-kitab nasab dan sejarah versi mereka dan eksternal mereka. Begitu, guys. Sementara lagi Pak Pamungkas Pramana. Jadi, bagaimana dengan kitab Al-Ghuror? Kitab Al-Ghuror lebih horor lagi. Sekelas Syekh Muhammad Amin Al-Muhibbi, pengarang kitab Al-Khulasatul Athar saja nggak mau membaca secara lengkap isi kitab dari Al-Ghuror, sehingga tinggal menyimpulkan saja. Ya, inilah kita tidak mengoreksi, menyalahkan beliau yang alim dan alama itu di masanya. Sama seperti yang saya sampaikan. Contoh, Syekh Bahauddin atau Imam Al-Janadi, As-Saksaki Al-Kandi, pengarang kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk, itu ada 5 kesalahan yang ada di dalam kitab As-Suluk itu. Baik versi manuskrip ataupun versi cetakan. Ada kesalahan fatal tentang mengutip Al-Quran, ya, walladzina amanu wa amilus solihati lanubawwi'annahum minal jannati ghurafan tajri min tahtihal anharu khalidina fiha ni'ma ajrul amilin. Dirubah menjadi walladzina amanu wa amilus solihati lanubawwi'annahum fid dunya hasanatan wal ajrul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Itu salah. Fatal itu. Fatal. Itu sekelas Imam Al-Janadi. Lah setelahnya ya bisa juga salah. Bisa juga salah. Sekelas misalkan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami yang mengatakan bahwa Habib Turman Al-Idrus itu termasuk Syekhul Jinni wan Nasi wal Malaikati. Gurune jin, guru sing musul, gurune malaikat. Itu kan ya bisa dipertanyakan. Kitab asli, kitab nasab karya beliau sendiri ya tidak menyebutkan. Tidak menyebutkan itu. Mablaghul Arab fi Fakhril Arab, tidak menyebutkan tentang adanya Ubaidillah atau Abdullah, enggak ada. Begitu, sebentar lagi, Mas Pramana. Pak Kiai, apakah kitab Al-Burqah itu isinya yang tentang hikayat mengutip dari Jawharus Syafah? Bagaimana dengan kitab Al-Ghuror? Hampir sama. Hampir sama. Isinya itu banyak halunya. Sama. Al-Jawharus Syafah juga lebih banyak, ya, isi cerita atau hikayat horornya, ghurornya, halunya. Al-Ghuror juga tidak lebih banyak dari Al-Jawharus Syafaf. Di Al-Burqah juga ada, termasuk Al-Burqah itu mengutip karomahnya Imam Al-Faqihil Muqaddam. Setiap ada orang yang meninggal dunia dari kalangan Ba'alawi, itu pasti Imam Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam ikut menyolatinya walaupun sudah meninggal dunia. Itu dikutip oleh Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron dalam Al-Burqah Al-Musyiqohnya. Dan bahkan di dalam Al-Burqah Al-Musyiqoh itu juga menyebutkan tidak ada di dunia ini wali yang menyamai kedudukan dari Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam, leluhur kita. Tidak ada yang menyamai. Yang bisa menyamai itu cuma sahabat Nabi. Ayo, si Abdul Qadir Al-Jailani kalah. Kalah. Pak Muhyiddin Bes. Assalamualaikum. Al-Mukarram Romo Yai. Biasa saja. Kita ini biasa saja. Sama-sama. Semoga tetap sehat dari nyimak. Monggo. Pak Fuad Al-Jihad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dereng kasih. Monggo nggih. Pak Fuad Al-Jihad. Alhamdulillah dapat menemukan kembali link di Haji Nur Ihya. Meskipun jarang komentar, namun saya berusaha untuk selalu mengikuti. Dari izin dados santri udara Kiai mugi berkah. Mboten-mboten santri, mboten-mboten kiai. Sami-sami berbagi informasi nggih. Pak Yai Fuad Al-Jihad. Jadi sampai nanti menggurui. Enggak, kita berbagi informasi sama-sama. Nasihati saya, kadang-kadang saya menasihati saudara. Gitu sama-sama nggih. Alhamdulillah jenengan bisa menemukan channel ini nggih. Alhamdulillah Pak Fuad Al-Jihad, Pak Yai nggih. Semoga tetap khusnudon. Enggak ada apa-apa, Karma 212 juga milik kita. Terus yang @new Karma 212 juga milik kita.
sudah sering saya sampaikan, gara-gara ada laporan akhirnya Karma 212 hanya bisa untuk promosi di komunitas, tidak bisa upload video terbaru atau ngaji langsung ya, live seperti ini. Ini Cak Murbo, sudah nyata Kiai, kenapa Mbak Alawi yang alim-alim pada diam dengan ulah saudara mereka yang mulut sampah seperti Bahar Sumet, siapa dengan kawan, karena yang alim pun nyata belokkan sejarah Nusantara, palsukan makam dan lain-lain. Itulah sifat Dajjal Kiai. Dajjal itu memiliki karomah kayak mukjizah ya. Makam-makam tua itu yang mati-mati itu digali lagi, dibangun lagi oleh Petanesia melalui Habib Hani Asakov, suruhan dari seorang wali dari jangan tahu sendiri. Jelas kan? Beliau ngaku sendiri. Kalau dulu bukan Habib Hani Asakov tapi Al-Habib Sohibul Farazi Al-Azmat Khan, profesor, doktor. Sekarang beliau saya cari. Mau ngumpet kemana? Ayo, dosa jariah akan kamu tanggung, panjenengan tanggung. Wahai Akhinal Karim, Habib Sohibul Farazi Azmat Khan. Sohibul Farazi apa Farazi, saya nggak ngerti. Ayo, bersamalah dengan kami. Taubatlah saat ini. Mumpung belum datang ajal nanti. Ayo, tobatlah. Benahi lagi, kembalikan lagi makam-makam itu ke aslinya. Makam Nusantara kiai-kiai yang punya. Duriah wali kita. Jangan dihabibkan semua. Azmat Khan itu nggak diakui. Menjadi Ba'alawi. Ora usah dadi magang Habib. Kalau jenengan Duriah Basunan Giri, berarti jenengan bukan Habib, tapi Syarif. Gitu loh. Gitu. Nih. Berikutnya Ibu Heni Bawanti. Alhamdulillah sakit derek ngaus malih Pak Kiai. Beberapa waktu tidak menemukan channel Pak Kiai. Mugi Pak Kiai, keluarga dan kru Karma 212 tansah menerima sehat walafiat menunjukkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Matur suwun, terima kasih Ibu Heni Bawanti, saudariku. Semoga jenengan tetap istiqomah. Matur suwun nggih. Alhamdulillah jenengan bisa ketemu, walaupun saya lari kemarin jenengan kejar bisa ketemu. Pak Raiden Gama, assalamualaikum Pak Kiai. Kajian-kajian kitab manuskrip kayaknya sangat ampuh sekali Kiai, karena kalau tes DNA dikira hanya akal-akalan orang Barat. Semacam kemarin Pak Kiai meluruskan Ustadz Romli, tetap kita selang-seling Pak Raiden Gama. Nanti saya itu dituduh kitab-kitab saya itu lakbanan. Iya lakbanan, dong manuskrip enggak lakbanan bagaimana? Manuskrip itu kan ya salinan. Ini manuskrip Al-Furqah Al-Musiqqah. Yang di file PDF saya ya warna. Jadi karena saya print hitam putih. Ini membaca ini kalau enggak ahli. Saya kadang-kadang dinyak. Enggak tahu mau coba ini lah guys. Angel mau coba. Ini manuskrip Al-Furqah Al-Musiqqah fil Basil Khirqah Al-Aniqah. Ya sulit memang. Tetap kita buktikan semuanya nggih. Jadi 3, data referensi, terus data fakta kelakuan mereka, dan DNA. Kita kejar 3-3-nya, nggak akan bisa mengelak. Baru-baru ini Habib Rizik Syihab mau bela diri, nggak bisa. Nggak sombong nggak bisa. Pak Mulzam, ganti channel Pak Kiai, saya cari di Karma 212, nggak live lagi. Insya Allah 2 bulan lagi, dapat teguran. Pak Kiai Mulzam, dapat teguran itu nanti kalau saya live di Karma 212 terus ada laporan lagi, yang lapor ya saya tahu lah, dengan tahu sendiri, nanti bisa permanen diblokir. Video 400 lebih itu hangus semua. 3 tahun kemarau dihujani, 1 malam habis semua, basah semua, hapus semua. Nah ini saya jaga, akhirnya kita buat backupan di new ini. Jadi ini sama-sama, nggak ada konflik apapun, nggak ada. Ini milik kita bersama, karena bahaya yang karma. Nanti insya Allah dua-duanya akan jalan semua. 2 bulan lagi lah Agustus. Tapi tetap memberitahuannya mulai dari Karma 212. Ya memang kita harus sabar, walaupun pas ngaji kayak gini, yang ikuti cuma ya 200-an lah, nggak apa-apalah. Orang besar itu dimulai dari orang kecil dulu. Ilmuwan itu dimulai dari ilmu-ilmu yang sepele dulu. Hartawan itu dimulai dari uang 1 sen, 100 rupiah, 200 rupiah, dan seterusnya. Harus telaten. Jadi walaupun ini cuma diikuti
beberapa puluh ribu ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tetap istiqomah nggih. Pramulzam Mbak Yai nggih. Bu Zain Zeta, bahwa klan Pahlawi itu hanya manusia biasa. Buktinya telah tersebar. Bahkan mayoritas mereka hanya pendusta. Tapi masih sok seperti manusia agung. Betapa tidak tahu malu dan tidak tahu diri mereka. Nggih. Lurus Bu Zain Zeta. Di dalam tastahi fasna masyita. If'al masyita. Ketika sudah tidak memiliki rasa malu, ya berbuatlah semaumu. Nggih. Mereka para Habib Pahlawi itu harus taubat. Sudah sering saya sampaikan. Taubatlah. Taubatlah. Tobatlah, ngaku sejujurnya, sampai tetap saudara. Saya sudah menyampaikan islah kok malah dilawan, ngompor-ngompori, mau menguasai NO untuk melawan kami. Bagaimana? Jai, Habib Ali As-Sakron sekarang ini lagi ngapain Mbak Yai Nur? Berada di alam penantian, ya. Tapi menurut penelitian yang ilmiah, pisahkan dari agama loh ya. Ini ilmiah sains teknologi. Beliau sudah bangkit di bumi ini dalam lingkup ruang dan dimensi yang berbeda. As-Sakron itu artinya adalah mabuk kepayang dengan Allah. As-Sakron. As-Sakron, nama-nama As-Sakron, As-Segaf, Al-Habsyi itu adalah nama-nama marga berdasarkan mujahadah. Berdasarkan tirakat yang kuat. Akhirnya mendapatkan gelar As-Sakron itu ya mungkin kalau bahasa sekarang ya melancholia. Melancholia. Dan duriannya ya sama itu. Heran, tidak hanya Habib Muhammad Farid Al-Mutahhar saja. Coba lihat semuanya itu sama. Polanya sama, pemikirannya sama. Halunya. Mohon maaf sekali lagi maafkan saya. Prasetya 17. Lagi-lagi periwayatan kemasyhuran seseorang hanya golongan mereka semarkan. Pak Mas Anom, Ketua Umum MUI Rembang mendukung diskursus nasab ini dikaji terus secara ilmiah. Bahkan ada dukungan dari MUI Rembang. Apa MUI Rembang juga terjangkit virus Khawarij? Ya, enggak. Justru MUI Rembang itu terjangkit ya, bukan virus, terjangkit infus yang membawa maslahah diniyah di Indonesia ini. Harus ditiru oleh MUI-MUI di setiap kabupaten selain Rembang. Berani, harus berani, nggak usah takut. Ada datanya. Kita siapkan datanya, nggak usah takut. Walaupun saya dihujat mati-matian, oh kalau dihujat debat itu bukan kekuatan omongan. Ya, itu bukan debat itu namanya. Debat itu mana yang kuat argumentasinya. Dalil hujahnya, kan gitu. Wah ini kitab Khidmatul Asyirah. Karya siapa? Ya buktikan, nggak perlu bersilat lidah. Kalau MUI nggak punya kitabnya, kita kasih PDF-nya. Ya, kita kasih channel untuk bisa mendapatkan kitabnya di Timur Tengah sana. Pesan ke saya. Nih, Pak Jackson Adi Sucipto. Jadi bukan Khawarij loh Pak Mas Anom. Kita duduk Khawarij, sama-sama Khawarij nanti. Assalamualaikum Yai. Dari nyimak, monggo Pak Jackson Adi Sucipto. Pak Jackson Adi Sucipto tak kira Yogyakarta sesuai dengan lapangan terbang Maguwo yang menjadi Adi Sucipto. Enggak, ternyata Pasuruan. Beliau sudah komunikasi dengan saya. Pasuruan dekat pondok pesantrennya Habib Taufik. Sakno beliau itu saudara-saudaranya itu takut sama Habib. Ya Allah, sing sabar nggih Pak Adi Sucipto. Insyaallah istiqomah. Mas Anom, Presiden telah menandatangani aturan yang membolehkan organisasi masyarakat atau ormas keagamaan untuk memiliki izin pengelolaan tambang. Namun aturan ini dikritisi oleh berbagai pihak. Tanggapan Yai? Tanggapan saya, ini jebakan. Ayo waspada. Jangan bahagia. Ingat, kasus bendahara PBNU. Siapa? Mantan Bupati Tanah Bumbu. Siapa? Haji Mardani Maming. Seharusnya kan beliau berada di LP Sukamiskin. Tapi terlihat jalan-jalan di luar. Kasus suap tambang. Ayo. Pemerintah itu berganti. Kebijakan pun bisa berganti. Ini dari sisi internal ya, internal. Saya melihatnya dari sudut pandang internal. Kalau dari sudut pandang
eksternal negara dan agama nanti akan dipisahkan. Seharusnya cukuplah seperti dulu NU pernah digelontorkan berapa triliun itu untuk pesantren-pesantren NU yang mengembangkan sampai sekarang kan justru Ponpes Sidogiri kan mendirikan supermarket basmalah di mana-mana itu dulu bantuan dari pemerintah. Bantuan dari pemerintah itu di Sidogiri itu sampai sekarang masih bertahan untuk masalah ummah, ekonomi kerakyatan, ekonomi keumatan. Lah, ini jangan terulang lagi. Bahaya. Muhammadiyah saja waspada kok. NU malah seneng-seneng aja. Bahaya. Seharusnya sumber daya alam yang ada di Indonesia ini jangan diserahkan ke organisasi massa umat Islam. Bagi-bagi kue karena perjuangan membela dan mempertahankan kemerdekaan. Jangan karena itu, kita ini sebuah negara. Kalau mau nyumbang ke NU, sumbanglah uang. Koperasi, ya, yang bisa dikembangkan untuk kemaslahatan umat saja. Nggak usah dikasih tambang, kasih matengan saja. Nggak usah dikasih mentahan. Nanti yang ada adalah nggak ada bedanya antara agama dan negara. Negara itu menguasai seluruh apa yang ada di dalam tanah, air, dan udara kita Indonesia Raya ini. Digunakan untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Bukan digunakan untuk mensejahterakan rakyat Nahdlatul Ulama. Bukan. Walaupun andil perjuangan Nahdlatul Ulama mayoritas, tapi NU tidak meminta balas budi. Tidak meminta balas budi. Ikhlas demi tanah air ini. Oleh sebab itu saya kurang setuju lah. Kurang setuju. Nanti apa? Ada jebakan. Dan akan ada perlombaan untuk duduk di kepemimpinan struktural Mustasyar, Syuriah, PBNU, PWNU, PCNU, MWCNU, Ranting NU. Karena apa? Isinya adalah bisnis yang menguntungkan secara duniawi. Yang akhirnya visi dan misi Nahdlatul Ulama itu tidak berjalan. Nah, ini yang saya khawatirkan, dan nanti akan terjebak seperti Haji Mardhani Maming, bendahara PBNU yang kena masalah ini. Ayo berkacalah masalah Haji Mardhani Maming. Korupsi yang sekarang masih di dalam jeruji besi, di balik jeruji besi, di LP Sukamiskin ini. Kita berkaca dari itu. Harusnya negara nggak perlu bagi-bagi kue seperti itu. Makmurkan seluruh rakyat Indonesia. Nggak peduli NU, nggak peduli Muhammadiyah, Al-Irsyad, nggak peduli semuanya. Nggak peduli Islam, nggak peduli Kristen, nggak peduli Hindu, nggak peduli Buddha, Katolik, Protestan, Konghucu, semuanya pokoknya rakyat Indonesia wajib dimakmurkan. Ini amanat para pendiri bangsa dan muassis Nahdlatul Ulama dulu. Untuk rahmatan lil alamin, Indonesia Raya Jaya, Ubul Waton minal iman, walatakum minal khirman, indadu ahlal waton. Itu saya nggak setuju. Nggak setuju. Terserah Ketua Umum PBNU setuju, terserah. Bahaya. Karena apa? Setiap 5 tahun nanti itu sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Bahlil, ya, akan diperbaiki kebijakannya. Nanti akan jadi rebutan. Dikasih apa, tambang emas atau batu bara misalkan. Lah apa gunanya negara? Nasionalisasikanlah aset-aset kita. Seperti zaman Pak Karno dulu. Dikelola oleh bangsa sendiri. Tapi nggak usah organisasi, ya bangsa. Amanat Undang-Undang Dasar 45 itu semua kekayaan alam yang ada di Indonesia, baik laut, tanah, darat, ataupun udara, dan isi-isinya semua dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyatnya. Jangan untuk kemakmuran penguasanya, partainya. Jangan. Gak sesuai dengan cita-cita pendiri bangsa itu. Kita ini bangsa kaya raya, tapi kekayaan hanya berputar di lingkup tertentu saja. Sehingga banyak orang sulit cari kerja. Orang saya gila cari kerja itu sulitnya minta ampun di Indonesia yang kaya raya ini. Karena apa? Sistem yang harus dirubah melalui undang-undang yang digodok oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat kita. Kerakyatan yang dipimpin oleh
kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan itu benar-benar wakil-wakil rakyat kita harus amanah. Cari wakil rakyat yang tidak khianah. Cari seperti saya ini, mohon maaf. Cari seperti Kiai Haji Madudin Usman yang tidak suka harta, tapi demi memakmurkan rakyatnya sudah terbukti mengabdi kepada umat dan masyarakat tanpa imbalan. Cari orang-orang seperti itu. Nah, itu jangan hidup dari bangsa. Hidupkanlah bangsa dan negara. Apa yang saya berikan untuk bangsa, kan gitu. Nih, mohon maaf nih, melebar nih. Pak Hadi Prayitno, PKI Yaman menggalang kekuatan. Nah, PKI Yaman dulu satu-satunya partai sosialis ya, komunis ya ada di Yaman Selatan. Pak Husni Tamrin, ayahnya Habib Ali Al-Jufri yang kalau ngomong manis itu ya, dekat dengan Syekh Said Ramadan Al-Buti ya. Itu bawahnya itu pimpinan partai komunis. Pak Husni Tamrin, isyarah itu sudah jelas. Seluruh pendukung Habib untuk segera bertobat. Kekasih Allah itu tidak sadar bahwa dirinya sangat dicintai Allah. Dan dia telah pertaruhkan kredibilitasnya untuk yang hak. Leres Pak Husni Tamrin. Teman-teman dan sahabat jangan kendur. Dukung beliau Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani, Allah bersama kalian. Saya istiqomah. Saya sudah dirayu untuk tidak mendukung Kiai Haji Madudin Usman, mau dikasih berapa? Enggak. Saya nggak cari uang. Yang saya cari kebenaran, bukan kepopuleran demi anak bangsa dan umat ini, agar jangan sampai menjadi jongos budak di negeri sendiri. Kereta cepat. Assalamualaikum Kiai Nur. Itu bagus Imam Ibrahim mewancanakan debat sesi kedua di Kesultanan Banten. Bagaimana respon Kiai mengenai wacana ini? Apakah itu murni atau settingan seperti yang dulu? Terima kasih dan sehat selalu. Itu bagus. Imam Ibrahim menghubungi saya pada debat yang pertama, tapi saya menolaknya karena saya ada dinas kerja dan tidak ada izin cuti dari pimpinan, jadi jauh, jalan juga jauh, saya nggak bisa mengikuti. Kalau misalkan toh ada debat kedua, ya diselenggarakan dengan cara yang sama dan sesingkat-singkatnya, tidak harus ketemuan raga, tapi bisa melalui udara. Saya bisa diundang dan bisa mengikutinya, insya Allah. Sebenarnya itu bukan tujuan kita. Karena apa? Tujuan kita itu ke Robito Alawiyah. Lalu untuk apa saya bertengkar dengan Kesultanan Kanoman, Kasepuan, ya, Kacirebonan dengan Kesultanan Banten? Gunanya untuk saudara sendiri. Apa ada mandat, ya, surat kuasa dari Robito Alawiyah? Nggak ada. Yang saya tantang itu langsung Robito Alawiyah. Jadi saudara sendiri nggak perlu saya berdebat dengan mereka. Sudah 3 tahun lebih, bahkan prosesnya itu 20 tahun yang lalu, nggak ada yang bisa menemukan. Mentoknya abad 9 itu akhir. Nggak ada, putus-putus. Kita sudah menggelurakan untuk tes DNA saja mereka ketakutan. Jadi itu bagus Imam Ibrahim itu nggak bisa netral. Kalau beliau netral, saya oke-oke saja. Beliau nggak netral. Sebagai wasit itu harusnya netral, tidak berpihak sana sini. Adil di tengah. Lah itu baru saya mau mengikuti. Nanti dijebak, dipraming nanti. Gitu. Seakan-akan pendukung Kiai Madudin Usman ini gerombolan, ya, pembenci dan lain sebagainya. Nanti dipraming al-kaburi dan lain sebagainya. Padahal nggak kabur, nggak ada kata-kata kabur. Acaranya berbarengan pada waktu di debat Banten itu dengan yang diselenggarakan oleh Romo Yai Raden Syarif Rahmat. Sapi perah. Assalamualaikum Yai, semoga sehat selalu. Karangannya Solo derek ngas. Waalaikumsalam sapi perah. Semoga perahan sapinya tetap lancar. Ibu ini Bawanti, seluruh dunia tanpa henti bersolawat kepada Rasulullah SAW. Siapa? Ali Sayyidina Muhammad. Kiai, jika Pak Alawi benar durian Nabi, kok sikap dan akhlak sebagian mereka begitu? Keluarga Nabi Muhammad itu secara umum ya sudah sering kita sampaikan ke Ibu Heni Wibawanti. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik dalam sholawat Ibrahimiyah ataupun di selain sholawat Ibrahimiyah. Wa ala ali ahli alul bait bisa dalam pemahaman sempit dan secara luas.
Ahlul Bait Nabi ya keluarga Nabi. Ya, yang mengerti seluk-beluk ya pribadi Kanjeng Nabi seperti apa. Ahlul Bait, keluarga Nabi, ya Bani Hashim, Bani Muthalib, pokoknya orang-orang yang tidak boleh menerima sedekah dan zakat. Ya, baik dari keturunannya Abdul Muthalib ya, ataupun dari keturunannya Hashim, semuanya itu secara luas ya, bahkan secara luas lagi ya kita semua ini adalah atba'u ala dinihi ila yaumil qiyamati. Ahlul Bait Nabi ya semua, kita semua ini. Jadi, kalau secara paling sempitnya ya 5 Kanjeng Nabi, Sayyidina Ali, Fatimah, Hasan dan Husain saja. Begitu Ibu Heni Bapak. Awan Yuri, semoga channel baru ini makin dikenal, amin, matur suwun. Awan Yuri, doain pun. Maskus Kragan Rembang Hadir Kiai, terus serukan kebenaran berdasar ilmu pengetahuan dan riset ilmiah. Semoga para mukibin sadar dan cinta bangsanya serta asal-usul darah Nusantaranya. Leres Maskus dari Kragan. Kragan itu sebelah baratnya Sarang. Sarang itu ya Gus Najih Maimun, Sarang. Kragan itu tempat dulu pertama kali tentara Jepang ya turun untuk bergerak maju ke Pulau Jawa Tengah sampai merangsek, ada sebagian yang turun ke Surabaya, Gresik, Tuban. Secepat kilat bisa menguasai Jawa dalam beberapa hari saja. Kragan, Kecamatan Kragan, Sarang, Kragan, Lasem, Rembang, Kaliori, Juwana, Pati, Pargerejo, terus Mejobo, Kudus, terus sampai ke sana, Jawa Tengah. Posisi santri, izin bertanya Yai, sebenarnya bagaimana tuntunan yang baik dalam rangka acara haul? Apakah dengan sholawatan tabuhan rebana seperti sekarang ini kok seperti pesta dugem? Apa ada tata cara yang lebih baik? Makasih Yai. Kalau mau haul lebih baik ya dengan, kalau sholawat nabinya ya mungkin ya tetap pakai rebana. Sebenarnya rebana itu adalah alat ya, termasuk bagian daripada menundukkan, menghipnotis orang. Ada kitabnya. Kapan-kapan kita bahas. Saya sudah membacanya itu. Tapi terkenal dengan nama hadroh. Hadroh itu. Nah, kalau misalkan kalau mau melaksanakan namanya seni, ya nggak apa-apa. Tapi pas acara call ya pas di acara pembacaan sholawat nabinya itu tidak perlu datang ke makamnya ya, pusaranya lalu keliling-keliling membunyikan hadroh. Itu nggak usah meniru Habib Alawi yang seperti itu kayak ulang tahun saja. Khol kok ulang tahun. Khol itu adalah mengingat dan membaca sirah manakib dari yang dikholi itu dan meniru kebaikan-kebaikannya, mendoakan almarhumah yang dikholi itu. Yang benar kan seperti itu gitu loh. Jadi di acara khol itu mengingat kita akan kematian gitu, termasuk ziarah kubur, eling akhirat. Manfaatnya kan seperti itu. Nah, tradisi khol itu berasal dari mana? Sebenarnya Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak menganjurkan. Itu berasal dari tradisi sufi, kaum sufi. Nah, kaum sufi ini identik dengan Syiah. Nah, terus misalkan NU sudah kadung seneng khol, ya nggak apa-apa, tapi dikemas dengan cara yang tidak sampai jauh dari nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah. Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu tidak mau dikholi kok. Jangan dikholi. Saya pun nanti akan menolak untuk dikholi. Doakan saja, ziarahi kubur nggak apa-apa, tapi jangan dikholi saya. Kalau toh memang untuk membangkitkan semangat generasi muda, khol Wali Songo ya nggak apa-apa. Karena perjuangan Wali Songo begitu baik, hebatnya kita wajib menirunya, semangatnya. Nah, itu nggak apa-apa. Jadi jangan sampai pakai rebana pada waktu kholnya, tapi di waktu pembacaan sholawatnya nggak apa-apa. Jangan seperti pesta dugem. Apa ada tata cara yang lebih baik ya? Adakan pengajian saja. Siraman rohani bisa mendapatkan ilmu dari acara khol itu. Jangan hanya sekedar keplak-keplok, nggak ada ilmu yang didapatkan. Begitu Pak posisi santri. Pak Joko Nur, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kesehatan, keselamatan kepada Kiai Nur Kiai Haji Negoro dan keluarga serta yang merahmat Surabaya. Matur suwun, amin amin ya Allah. Yang dibasalin Pak Joko Nur dari Tangerang bisa mengikuti, alhamdulillah bisa mengejar. Tolong Pak Joko Nur untuk dikembangkan channel kita ini. Nanti dua-duanya channel kita bersama. Pak Garuda Sakti, nasab zong, sanad ilmu zong tidak bisa dijadikan guru mursyid dan mustahil jadi wali kutub. Wali kutub versi mereka. Kutub mereka sendiri, bukan kutub secara umum di dunia ini.
Jadi selalu akan menggiring wacana kekutuban ya, versi mereka. Nggih. Pak Garuda Sakti, Syekh Abdul Qadir Jailani adalah rajanya para wali, bukan fakihil muqaddam. Menurut mereka, di dalam Al-Buruqa Al-Musiqah, Filibasil Khirqah Al-Aniqah, begitu juga di dalam Al-Ghurur, begitu juga dalam Al-Masyra'urawi, disebutkan bahwa tidak ada wali di dunia ini yang bisa menyamai Muhammad bin Ali Al-Fakihil Muqaddam. Yang bisa menyamai itu cuma sahabat Nabi. Atau sekelas Uwais Al-Qarni. Jadi begitu. Pak Karsono bin Yahdi hanya demi memenuhi syahwat duniawi segala macam cara dilakukan manusia tanpa memikirkan resiko di dunia maupun kelak di akhirat. Kayak begitu Pak Karsono bin Yahdi. Gus Usman malah hadir monggo. Pak Budi Susulo Lumajang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir monggo Pak Budi Susulo. Jenengan betul nulis Pak Harmohot, tanggapan Yai, Gus Kausar Ploso and Gus Reza Lirboyo yang bela Habib Gedabrus Gus Kausar itu mohonlah, ayo ketemu dengan saya. Jangan sampai jenengan malah joget-joget Yafin dengan mereka. Ayo diskusi, ngaji bersama. Terus Kausar Ploso, tirulah duriahnya Mbah Hamim Jazuli saja. Gusmi itu paling tegas sama Habib itu. Gusmi itu tegas sama Habib. Gus Tuba ya lumayan lah ya. Tapi Gus Tuba tolong saya ingatkan ya jangan terlalu angkuh lah. Gus-gus itu jangan terlalu angkuh, jangan terlalu. Jangan biasa-biasa saja lah. Ya namanya karakter orang kan beda-beda. Kadang-kadang itu ada orang yang kelihatannya sopan tapi justru hatinya tidak sopan itu ya ada. Tapi ya ayo podo-podo saya zamannya wis podo-podo. Saya itu kadang-kadang kalau pulang kerja itu anak-anak itu kerudung saya, kaos kaki sepatu saya itu diculik. Jangan berlebihan nak, jangan begitu. Tak colok dewi. Kono aduh saya kono saya bilang itu. Ini karena dikode sama admin ya. Maaf, masya Allah. Ini masih saya tak yang satu ya, satu tok. Cak Purbo. Mugi Kiai Nurihya tidak didatangi rombongan Habib karena kejadian Kiai Haji Dr. Setio Al-Falah Gedongan Baki Sukoharjo didatangi rombongan Habib lalu didoakan dimintai mahar 10 juta. Dikasih Kiai Setio sadar setelah mereka sudah pergi dari rumahnya. Berarti kegendam itu. Pak Purbo, kena gendam itu. Digendam. Saya sementara nggak menerima Habib datang ke rumah saya. Kena gendam itu berarti baru sadar. Waduh. Ya itulah. Ada gendam. Nah ini belajar dari Kiai Nur Rahmat Asmawi Jepara. Masalah pergendaman itu. Masalah ilmu hipnotis, hipnoterapi. Kiai kok iso kena gendam itu piye to nggih? Tak Purbo. Iso kena gendam kiai piye? Kiai Haji Dr. Setio Al-Falah Gedongan Kok iso ya dokter kena gendam itu piye? Ya mungkin di dalam batin alam bawah sadarnya itu sudah terbangun sugesti. Oh cucu Nabi. Lebih baik duit 10 juta dikasihkan ke fakir miskin duafalah ya isa ya Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pak Kiai Setio sadar setelah mereka sudah pergi dari rumahnya. Iya toh Ki. Tak Purbo, hati-hati. Baik kiai-kiai semua hati-hati. Kalau cuma 100.000 nggak apa-apa. Ya 200, 1 juta itu apa-apa. Ini 10 juta itu boleh duit angel duit angel Serahkan kepada yang berhak menerimanya lah ya Abi. Asnafus samaniyah itu. Mungkin demikian Pak Fitri Mukminun, Nyimak dari Lampung, Agus Juang, semuanya dari Tulungagung, Pak Sutrisno, Kaltar, Kalimantan Utara. Semoga tulisan panjenengan semua setiap hurufnya dibalas dengan kebaikan oleh Allah Ta'ala untuk dunia dan akhiratnya panjenengan. Mohon maaf, tetap saya baca sebagai masukan dan nasihat bagi saya. Bila ada yang kurang berkenan dalam penyampaian saya, mohon dimaafkan oleh semuanya karena saya ini manusia biasa, mahalul khotok wan nisya. Saya ini banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat pertemuan ngaji kita live malam hari ini, mendapatkan ilmu yang manfaat maslahah untuk urusan dunia hatta akhirah. Wal afu minkum wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.